bersama Imam Besar kita, Fadilah kita, pelayan kita, Sayyidina Imam Habib Muhammad bin Hussein Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehat semaya ruhani beliau, Allah bermudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat angkat beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beserta seluruh para habaib, para kiai, para asatidz, para masyayikh yang telah menyampaikan nasihat-nasihat dan tausiah yang memberikan manfaat, pelajaran, hikmah, intifah, fawaid kepada kita semua, sehingga kita pulang dari sini bisa membawa manfaat-manfaat. Saudara-saudara, tidak banyak lebar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu perjalanan ke langit tadi saya lihat ramai-ramai ngomong begini. Maulid itu adalah tradisi. Maulid itu tradisi. Tahlil itu tradisi. Bukan syariat, tradisi. Sedikit saya baca. Sedikit saya baca. Perlu banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian, jika intisari maulid adalah kita menceritakan sejarah dari Muhammad, tadi pasti bacakan maulid kuda, itu sejarah dari Muhammad. Jika intisari maulid adalah kita untuk mendengarkan sejarah Nabi, maka yang pertama kali bermaulid kepada Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali menceritakan sejarah dari Muhammad kepada cahaya-cahaya para nabi dan cahaya-cahaya para rasul. Kamu saya jelaskan panjang. Yang kedua, saudara-saudara, jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, ketahuilah sebelum kalian duduk di sini untuk mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi. Siapa? Allah. Tapi cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi tidak sama dengan kita. Bagaimana cara Allah? Mulia sallallahu alaihi wasallam yang warisna istilahkan dari awal amal fi'il wasmi amal dari ta'amal fi amal dari habasyah ila Makkah hadil Ka'bah. Dan Muhammad lahir hari Senin 12 tahun awal pada tahun gajah. Kenapa? Nisbah tahun gajah itu apa? Oh, karena Muhammad ketika dia lahir Raja Habasyah datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Fahlan Allah hujjah. Allah hancurkan itu tentara gajah dengan pasukan bulu ababil. Kenapa Allah hancurkan pasukan gajah di hari Nabi? Kenapa? Sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Kenapa kau hari lahir Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'liman li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi dan Nabi Muhammad. Pohon-pohon yang mati Allah tumbuhkan, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali airnya. Api majusi ribuan tahun tidak pernah Allah padamkan dengan kelahiran Nabi. Kenapa? Itu semua apakah sebelum Nabi lahir? Mustahil. Tidak, mustahil untuk Allah. Tapi kenapa untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad? Jadi kalau ini bisa maulid, lubangnya maulid untuk mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi, maka Allah yang pertama kali bermaulid kepada Nabi Muhammad, itu adalah hakikat daripada maulid. Kalau saya mau jelaskan. Yang terakhir, sebelum saya tutup saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa saya sekalian kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Ridho Alawi. Oh, Habib itu pasti masuk surga. Tidak ada. Saya sampaikan jauh sebelum ada isu rasa. Kalian lihat ceramah saya pada Pak. Kalian lihat ceramah saya almarhum Habib Muhammad pun. Bagaimana ketika saya ceramah? Saya bilang, itu para habaib mau ngomong sama mereka jadi orang. Adillah minal sholihin, barahna minal fasikin, barahna minal muslimin, adillah minal ulama, barahna minal juhala. Wa kaifa la yuqasal bi adillah. Wahai para habaib, wahai para sayyid, wahai para salih, kakek-kakek kita orang saleh, orang dekat dengan Allah. Kita yang orang fajir, orang fasik, sudah berbuat dosa, sudah berbuat maksiat. Kakek-kakek kita para ulama, kita yang orang bodoh. Terus bagaimana mungkin kita bisa berbangga diri dengan kakek-kakek kita? Itu saya sampaikan ceramah yang jauh sebelum ada kesukasa bersama. Terus mau dibilang Habib Bahar berkata satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Subhanallah, siapa yang ngomong? Syekh Abil Hasan
ngajar santri, ya santri tahu kalau itu Alawi, ya kalian tahu bahkan di sini juga ada itu Alawi, Haram Bukhari, bahkan di sini juga Haram Bukhari. Itu berarti sama dia, sama risalah atau syariah, bahkan di sini juga berarti itu. Orang pada makin baca hadis, bahkan pada makin baca kalau ini pada Malaysia hanya malah kok sebelum semua apa aja, pada sebelum berarti sebelum dulu untuk aturan siap, pada dulu langsung saya isi kopi, isi kawi, beli sakron, bisa bantu apa yang mengajar sebelum asar gunakan dulu sambil asar makan saya, pada asar istilah masuk, saya sendiri sebelum masuk berlatih, alam rabu, alam saudan, alam kamis, kita baca alam mudah, alam maulid, alam jumat, alam alam khairat, alam bukhari, kita ada dalam ilmu Alawi, ngajar, jadi ada saya jelaskan bahwa saya pernah saya belajar sini itu bahkan alim atau seorang syarif atau awak suhu beliau merendahkan kepala kemudian walau faqala syarifun jahilun, beliau angkat, beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata syarifun jahil, habib bodoh dan atau syarifun wahidun, satu habib yang apa bodoh, satu habib. Kalau jawaban pertama habib bodoh, udah kok itu aja. Syarifun wahidun, satu habib afdal min sab'in aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi yang disebut habib bodoh. Syarifun wahidun. Nah ini berkata Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Istilah kata begini, waktu saya sidang, waktu saya sidang masalah kayak 50 kemarin, saya bilang sama kiai-kiainya yang jadi satu yang menjelaskan. Kadang-kadang di situ ahli bahar terlalu menonjolkan ahli bisik ketika sidang, terlalu menonjolkan dengan berulang-ulang membentuk ahli bisik. Saya bilang, ketika saya minum air putih, ketika saya minum air putih, minum saya air zam-zam, saya minum air putih, apa dengan saya minum air putih itu bisa merendahkan air zam-zam yang saya minum? Saya minum air putih, ada air zam-zam, itu dengan saya mengambil dan minum air putih itu tidak merendahkan sama-sama. Saya mazhab Syafi'i, apakah dengan saya mengambil mazhab Syafi'i terus yang Maliki dan Hanafi harus saya rendahkan? Tidak begitu, kalau begitu bukan seperti itu. Bukan berarti dengan Syekh Abdul Hasan As-Sindi berkata seperti itu, bukan berarti itu mengurangi kemuliaan, mengurangi keutamaan orang yang berilmu. Saya punya guru, banyak para kiai, banyak para ustaz, saya ciumkan bolak-balik sama mereka. Ini yang saya luruskan, jadi jangan mau diambil. Sebagaimana imam besar telah sampaikan, jangan mudah diambil domba. Sebenarnya sudah bilang yang berkali-kali saya mengatakan semua masalah ini. Tapi perlu saya luruskan. Kalau yang ngomong bukan saya mengajar pada kita, dan yang ngomong adalah Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Itu pun adalah lanjutannya. Ulama lain ditanya tentang dan saya tidak mau terlalu banyak membahas tentang intinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita di majlis pulang dari sini jadi Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita dalam pedoman kita sekarang. Jadi kan rumah tangga Nabi Muhammad, kampung Nabi Muhammad, hidup dengan adabnya Nabi, ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, syuhurnya Nabi, qanaahnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan, ya. Saya sampaikan seperti yang saya sampaikan telah berulang-ulang kali, bahwa saya Bahar bin Ali bin Smith, siapapun yang jadi presiden akan tetap oposisi sampai mati, saudara.